Selamat datang. Kok gitu? Yang benar dong. Loh. Masa sudah nggak tahu lagi kita ada di acara apa? Di YouTube CD Universe. Nah, Teven Corner. Teven Podcast. Corner. Podcast tongkongannya para wibu. Yo. Kapan dipasang? Gimmicknya banget. Episode kemarin udah dipasang kok, Pak. Ini kenapa kita deket-deketan? Lensa kameranya baru. Wah, betul. Baru nyoba maksudnya. Baru nyoba. Salah pilih lagi. Salah Wed pilih lagi. kecil loh, Pak. Kita pindah gini, si ini nggak bisa ngedit ya. Aduh. Mana saya mati-matian Pak ngeditnya Pak? Wah, Tunggulah next kita bisa ya. Udah gampang ya. Device-nya kita perbaiki. Betul. mati-matian Ki sambil nyanyi lagunya Liodra. Enggak. Mati-matian ku ngedit. Oh, enggak. Relate aku, Pak. Terlalu tua. Kalau Ada tuh lagunya yang relate untuk kita-kita semua. Apa? Giri Made. Iya lagi. Ultraman 3. Ah? Ultraman Gaya. Gaya Gaya. modern apa gaya asik? Gaya Gaya lu. Nah, ada satu yang dulu. Apa? Dagdikdukdar daya. Oh. Hari ini episode ini spesial Spesial. karena saya pakai baju. Woi. As a child, I dream. of becoming Ultraman. Bukan Ultramil. Bukan Ultra Lord. Sponsor. Oh, bukan Ultra Lord. Gak pernah nonton Jimmy Neutron. Oh, Jimmy Neutron. Iya, Ya, tahu. Ultra Lord. Iya, Apa tahu. ultra sinergi? MLG. Ah! Dia lupa. Gaya baru pernah Ultra Kishin Gaya. Aku Taruh yang dulu. sudah pakai seragam dulu, dimarah nanti, Bos. Dia lupa. saya yang udah Ultra Neo sama Emberlord biasa aja. Dia udah Ultraman, Bang. Wah. Saya Ultra Mbah. Ultra. Kalau Ultraman kan ada eh, Ultraman Mbahnya. Ultra kan acara musik yang rencananya dia mau datengin jadi ini performer. Beda. Amin ya Allah. Wah. Ultra apa, Bang? Ultra, Ultra acara Music musik. Festival. Ah. Kita aminin dulu. Amin. Amin. Supaya kita dapat free pass. Nonton gratis. Yoi. Di belakangnya Zira nggak apa-apa dah. Enggak loh, aku maunya di depan. Oh. Nutupin dia. Gini. Fungsinya apa? Gini Mas perform. jadi dancer itu loh. Enggak, di Videotronmu dan Buset. Videotronmu kan gede tuh Videotronnya Ultra. Ada Gemerdeka gini. Oh, Ini orang tua ngapain coba? Diedit sama Zidan kan? Ada VJ-nya kan kalau Ultra kan? Pasti. Nah, VJ-mu suruh giniin mukanya Merdeka di Videotron. Terus kasih lagunya anthemnya Alor. 10K kan Ultra apa? Iya, 10K. Terus kasih Bayangin, anthemnya. Kok murah? Bukan 10.000. Halo. Bukan 10.000 ya Anda ya. Tolong. 10K kan 10.000. Iya, iya, Aku ada 10.000. 20 kan? Ngomong Ultra, Ultraman, Betul. Ultraman apa yang pertama kita tontonin? aku yang kita tahu lah. di TV lah. 3. Aku juga 3 sih. Pilih yang begini. Iklan, Pak. Iklan apa gini yang Apa baru? gini? Tambah banyak nih. Besok gini. Nggak relate ya. Itu padahal ada iklannya loh. Ada. Iya, Mandra lagi iklannya tuh. Antena. Antena, yang begini apa yang gini? Hell no. Ya. Hell no. Tolong editor. Dicariin potongan videonya. Aku disuruh nyari. Apa Dan? Ultraman yang kita tonton. Kalau aku pertama kali nonton Ultraman itu ya sebelum di TV malah sebenarnya. Woi. Jadi di Itu orang kaya. Kita aja nonton di TV. Dia udah Wih. punya laser CD. disc. Oh. Laser disc dia, Bro. maksudnya begini, Pak. Oh. Maksudnya begini. TV itu masih tetap sebagai visual tetap. Tapi nggak nonton dari siaran stasiun TV gitu. Oh. Jadi, bajakan. Ya, bajakan. Ya. Cuma Yang Kan orang kaya udah punya VCD. Iya, Wah. yang bahasanya Malaysia. nggak tahu. Biasanya yang bajakan Malaysia. Kayaknya sih, aku lupa tapi kayaknya iya deh. Oh. Kayaknya iya. Dan itu masih hitam putih warnanya, seingatku. Ih,
Kok TV-nya hitam putih. TV-nya oh TV-nya hitam putih. Zaman 2003 Asetnya lah. berwarna. Sanyo. Itu pompa air. Di TV ada Sanyo, Mer. Ada. Ada. Iklannya yang dia dibawa ke rumah gede. Aku tahu ada, aku ngejokesnya ke sana. Tolong bantu jokesku dong. Tolong. Nah, tidak mau menyamber. Harus terkoneksi ya, otaknya. Iya. TV 2 pintu. Kulkas berwarna. Enggak. Oh, enggak. Aku pokoknya tuh TV masih zaman-zaman ya masih hitam putih sih warnanya. Hitam putih, ya. Jadi masih feelsnya vintage. Oh iya. Aku nonton waktu itu kalau nggak salah Seven. Ultra Seven. Gokil. Tahu kan kalau karena itu kaset ya, jadi aku belinya tuh di tempat bajakan. Tahu nggak di pasar biasanya ada orang-orang jualan kaset yang Pasar malam. malam Ya, gitu Yang banyak-banyak gitu kan. yang kita lagu tapi tiap berapa menit belum ref keganti, belum ref keganti, Ya, belum keganti. yang kalau dulu zaman-zamanku diputarnya campur sari. Campur sari. Sampai ada orang lagi nongkrong tuh mau enjoy dengerin lagunya diganti dilempar kopi sama dia. Kan yang bener, lagu yang bener. Lagu yang benar. Belum kelar gue udah ganti. Ya kan namanya hiburannya mereka itu. Betul. Ultra Seven ya berarti ya. Ultra Seven. Ih, keluaran 19 berapa berarti tuh? Ya, tapi kan ya di tahun 2003 kan ya masih lah ada walaupun 2003. jadi kaset itu memang udah lama. Maksudnya Dia nontonnya di seriesnya. 2003. Enggak, maksudnya 2003 kok TV-nya masih hitam putih. Dia belum bisa beli yang berwarna. Tintanya habis. Betul. Oh, tintanya habis. Makanya besok-besok beli printer. Ya. Tintanya di samping. Soalnya tintanya di mood sama dia makanya habis. Gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang kalau di kelas-kelas tuh kadang ngemut-ngemut tinta, gimana rasanya? Biasa aja sih gitu. Wah. Itu orang stres tuh anjing. Bukan Tuh, stres, enggak. gila. Masa tinta diemut-emut? Asli ada. Tuh. Ada orang yang makan tinta sampai kalau nggak salah ada yang keracunan deh. Kira tuh ya. Kalau Jangan keracunan lah. saya nggak di sini lah. Kalau keracunan saya nggak di sini. Sudah nyusul. Wah. Skip. Udah mengarah ke dark joke. Iya. kita geser dulu. Ultraman lagi. Tapi menurut kalau apa? Ngomong-ngomong dark joke, Ultraman lumayan dark loh. Ultraman versi awal-awal. Ya semua versi awal-awal dark. Betul. Bahkan Kamen Iya. Rider aja tuh Kusatsu kan Saya dark juga. awal-awal kayak Ultraman Bah, Mm-mm. Ultra Seven, Mm-mm. Ultraman Taro masuk dark nggak sih? Leo juga kan? Enggak, Leo. Taro enggak. Taro masih agak fun dia. Ya, Leo. Leo ya, yang dark. Ya, tapi Yang bikin lucu di Ultraman Taro ini adegan. Ngira pakai ember. Iya, tidak pakai ember itu jurusnya. random banget aja. Itu random banget. Nggak, masalahnya walaupun itu udah lama. Heeh. Itu sampai Meme-nya sekarang jadi relate. Kasih siraman rohani. Bubar. Bubarin pendemo. Segede apa ember zaman itu? Ultraman bisa bawa ember. Kalau sekarang ada embernya diliput sama ibu-ibu, Mer. Astagfirullahalazim, embernya Embernya dia. Ultraman. Enggak. Pelan-pelan Pak Sopir. Embernya Nabi Adam. Kelijok Nabi Adam sih. Kan gitu ibu-ibu ngomongnya. Pelan-pelan Pak Sopir, sepedanya Nabi Adam gitu. Apa jangan-jangan Nabi Adam itu Ultraman? Konspirasi yang sangat jauh. Menimbulkan konspirasi sekali ya. Aduh. Wah. Waduh. Tapi bisa juga kan? Bisa Basicnya cahaya kan? Betul. Ya, Ultraman juga kan basicnya cahaya. Iya, Cahaya, kan? semua Ultraman Semua cahaya. semua Semua Ultraman cahaya. Ada yang dari kegelapan juga, cahaya kegelapan. Ah, itu aku tahu tuh Ultraman-nya tuh. Banyak. Ya tapi yang terkenal kan cuma si ini aja, Belial. Ya. Ya. Ada sebenarnya lagi satu. Dari Nexus. Nexus yang sebelah mananya? Ya, sebelah mana yang mana? Oh, yang episode final. Ya. Ah. Itu kan Ultraman kegelapan juga itu. Oh, Bukan Ultraman kegelapan. Sebenarnya dia bukan Ultraman sih, lebih ke kumpulan dari musuh-musuh yang dikalahin di episode sebelumnya kan? enggak, itu lebih tepatnya kayak Perwujudannya gitu. ya perwujudan si Nexus itu sendiri, cuman in reverse aja. Alter ego. Ah. Ya, semacam alter ego gitulah.
Itu. Apa karena udah bingung nyari musuhnya di mana? Akhirnya udah bikin diri sendiri jadi musuh aja. Banyak, dan itu memang sudah terjadi dari Ultraman lama. Sama Makanya dari Ultraman Shin, dari Ultraman Bah, kan dia Ah. punya alter ego-nya juga yang dia ngelawan kayak dirinya sendiri itu. Padahal itu sebenarnya duplikat dari siapa ya? Pokoknya alien, Zeton, bukan alien kajunya Ultraman pokoknya lah ya. Ya, ada pokoknya itu dia kayak mencoba untuk membentuk si Ultraman gitu loh. Jadi kayak oh ini Ultraman nih, tapi kok ngancurin kota gitu. Nah, baru Ultraman yang asli datang, berantem lah mereka. Oh, I see. Kalau udah nonton Shin Ultraman sih ngerti sih harusnya. Oh, Shin Ultraman ini berarti sebelum Ultraman Bah. Jadi Shin Ultraman itu basically Ultraman Bah itu sendiri. Alter egonya ini. Enggak kayak kan ada Shin Godzilla, Shin Kamen Rider. Nah, Shin Ultraman ini basically menceritakan semua cerita dari Ultraman Bah ini. Oh. Berarti istilahnya kayak autobiografi itu story Simbah ini. Ya, gitu. kayak awal mulanya kenapa ada SSSP, terus ada SSSP itu pasukan khusus yang untuk gini Ultraman ya sembunyi. Ultraman Bah, khusus untuk Ultraman Bah itu. Oh, iya. Itu terus kenapa bisa ada Ultraman di sana? Kenapa si karakter utamanya itu dapat spark gitu-gitulah. Oh, jadi seseorang yang manusia untuk jadi Ultraman itu harus dapetin sparknya dulu. Enggak, lebih tepatnya gini, kalau dia cerita Shin Ultraman itu tuh dia jadi Ultraman itu udah tahu nih di bumi ada ancaman gitu. Nyari perantara. Ya. Oh. Jadi waktu si karakter utamanya ini sedang nyelamatin orang, nyelamatin anak kecil kalau nggak salah di hutan. Terus tiba-tiba Ultraman tuh turun gitu aja. Yang karena dia turunnya bener-bener kenceng banget, jadi nimbulin angin yang kencang sampai bikin karakter utamanya meninggal. Wih. Habis itu karena si Ultraman ini nggak enak, jadi dia ngasih jiwanya ke manusia itu biar hidup lagi. Oh, Karena mirip-mirip. nggak enakan berarti ya. Betul, emang orang Indonesia gitu. Nah, Apa jangan-jangan? dikasih asli minta jantung berarti. Ngomong-ngomong nggak enakan kayak Ultraman Cosmos. Betul. Ultraman Cosmos. Nontonin nggak Ultraman Cosmos? Nontonin TV. Iya. Di sini kan yang buka kan. Perhatiin nggak kebanyakan Ultraman Cosmos kalau ngalahin musuhnya pakai Rukiah. Iya. Iya bener kan? Betul. Di Rukiah bro, nggak pernah di. Tapi dia kan di sana menyelamatkan kan. Betul. Iya. Sebenarnya Ultraman yang paling baik lah kita. Iya, bilang. yang paling baik. Jadi Yang di paling sana kan baik. dia menyelamatkan monster-monster bukan untuk istilahnya basmi, enggak. Dia kan nyelamatin kan. Iya. Kalau emang ini dibawa ke bulan, dibawa kemana gitu kan, ke habitatnya lah gitu. Ya. Betul. Ada satu cerita kalau nggak salah waktu Ultraman Cosmos dan Ultraman Justice movie-nya deh. Ultraman Justice itu yang mana lagi? Jadi Ultraman kalau di Secondary Ultraman Ya. yang ada di Cosmos nggak sih? Oh. Jadi itu dia ngelawan alien apa gitu aku lupa. Pokoknya nanti dia berubah jadi satu jadi Ultraman Saga. Di movie. Iya, movie-nya. Fusion Iya, movie. fusion-nya. Oh, berarti dari Dragon Ball berarti ya. Iya, Jadi satu. semacamnya. Semacamnya. Jadi semua alien-alien yang dia lawan di seriesnya Ultraman Cosmos itu sendiri itu ada di planet lain. Oh, dipindahin ya? Iya, dipindahin. Kayak penangkaran lah ya. Penangkaran. Tuh. Jadi memang itu Ultraman yang paling baik menurutku sih. Karena nggak ada bunuh ya kan? Betul, kecuali hostnya di real life. Hostnya di real life tuh kena kasus soalnya. Oh, di off cam-nya. Iya, di Oh. Real life ya, di real life Di ya. real life-nya off cam. Itu unexpected banget sih. Oh, makanya beberapa setelah gininya apa? Kan kalau kita tahu di Mebius kan ada muncul gitu Ya. ultranya lagi yang nggak ada Ultraman Cosmos. Iya betul, Haruna Musashi kalau di series Ultraman Cosmos ya. Iya, sama kalau di Nexus kan di alur cerita Ultraman-nya denger nih ya, katanya kan udah nggak ada setelah lawan Ultraman apa? Zagi. 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 Makanya kan setelah
yang kolaborasi yang sama Nexus sama Mebius, sama apa lagi? Ginga. Ya. Nggak muncul kan tuh Nexus, Tapi Cosmos. muncul di Ultraman X. Ultraman X. Iya, jadi cameo. power up. Cameo. Oh, cameo. Ah. Oh. Si Ultraman X itu sendiri dia bisa kayak kayak istilahnya Ngambil power up dari power Ultraman up dari sebelah. Ultraman Nexus, sama kalau nggak salah ada Ultraman Nexusnya juga deh. Aku nggak tahu kayaknya. Di X masa ada? Iya, di X, di Oh, Ultraman coba X. nanti nonton ulang dah aku dah. Nah, nonton ulang coba Ultraman X. Nah, oke, Ultraman. Jadi X. ada cameo-nya di sana. yang jadi Nexus pertama apa keberapa? Yang terakhir. yang jadi Noah. yang jadi Noah. Human Host. Human Host. Human Host yang terakhir. Soalnya yang di Nexus banyak gininya, Banyak. banyak. Hanya di Nexus saja. 4 kan ya? 1 4 apa 5? Kalau kita ngomongin Next dulu. the whole next project, itu ada 1, 2, 3, 4. Kan next Enggak dulu. sama. Iya, 4. Yang cewek itu nggak sih? Yang cewek yang kehitung kehitung berarti kan? 5, berarti 5. Berarti 5. Banyak host berarti ya. Banyak. Harusnya berlima. Jelasin kenapa di Nexus kok hostnya banyak? Nggak kayak di Ultraman sebelumnya. Karena si Nexus itu trust issue. Dikejar pemerintah. Kok bisa trust issue? Dia bayangin. Ah. Abis dari ini nggak lama ke ini lagi, nggak lama ke ini lagi, gitu. Trust issue emang orang itu. Waduh. Karena nggak cocok aja. Aku udah nggak cocok sama Ki, pindah lagi gitu begini. Aku udah nggak cocok. Di sama ceritanya kamu. sih habis yang jadi Ultraman itu meninggal, Iya kan? Iya kalau nggak salah. Ya host-host yang sebelumnya tuh meninggal. Oh berarti gini, Jadi cahaya. istilahnya kayak masa waktu. Oh masa waktu host ini lagi dikit nih, kita pindah deh. Gitu. Iya. Cabut aja dulu gitu. Sama diburu sama kan ada organisasi yang bunuh monsternya tuh. Ada lagi organisasi yang dewan-dewannya tuh yang ngeburu Ultraman Ya, juga. karena udah gimana ya bilangnya, udah terlalu kayak udah di wanted gitu lah sama orang-orang pemerintah, orang-orang si ini Karena juga. takut juga karena terlalu overpower nanti gini gitu nggak? Nah, dibungkam. Nggak mungkin karena overpowernya di Nexus Ultraman-nya monster-monsternya Nexus tuh nggak kelihatan. Betul. Invisible. Kecuali kayak dikasih pencerahan sih. Biar kelihatan. Apa sih istilahnya? Sensor, ya, sonar. 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 Baru kelihatan monsternya. Ya, itu juga mungkin salah satu alasan ya, karena cuman di Nexus aja yang paling banyak monster-monsternya tuh yang punya kekuatan invisible. Kelihatannya udah dikasih sonar kan? Dipindahin dimensi biar bertarungnya nggak ngerusain kota. Betul. Banyak berarti ya. Betul. Itu yang punya kekuatannya. Ya, Nexus kan memang punya kekuatan buat pindahin portal. Biar hitungannya juga tidak merusak Ekosistem. lingkungan. Jadi banyak kan mungkin banyak bertebaran di internet. Oh, ini Ultraman ini beban gitu. Ya, merusak Hancur-hancurin negara. kota, gitu. Makanya Nexus sudah berinovasi ke sana gitu. Makanya kalau misalkan ada statement Ultraman jadi presiden, Nexus. Tapi umurnya nggak lama. Betul. Itu umur yang paling lama sebenarnya si Nexus. Paling tua dari Ultraman lainnya. Oh, hitungannya dia Ancient Ultra. Iya, Ancient Ultra. Berarti kalau sama Mbah? Lebih tua Nexus, lebih tua Noah. Gitu. Jadi urutannya tuh kalau siapa yang paling tua itu Nexus. Jadi Ultraman Mbah, Leo dan lain sebagainya itu tuh masih jauh di bawah Noah. Bahkan dari Ultra King sendiri itu masih jauh lebih tua jauh lebih muda daripada ini. Nexus. Ultraman itu yang brewokan nggak sih? Iya, yang brewo yang datang cuman jadi datang cuman air doang. Oh, yang matanya merah. Matanya merah. Pakai jubah ungu. Ya. Oh, tahu. Nah, kalau ngomong Ultraman ini kan banyak nih seri nih. Bagi yang nggak tahu Ultraman nih, ini Ultraman nih setiap Ultraman ini kan punya kekuatan masing-masing. Apa dia dari satu planet yang sama atau gimana? Apa nama planetnya? Ultra apa?
Nebula M78. Ah, itu dia planet ultranya, Nebula. Masih paham, Bos. Woi. Berarti kan dari semua Ultraman ini akarnya satu berarti ini. Berarti kalau memang Nebula. ditarik kesimpulan nyambung semua kasaran gitu kan. Tapi ada juga yang dia menetap di universe-nya sendiri. Jadi karena sistemnya dia dunia paralel, jadi kayak Ultraman Gaia, Ultraman Dyna 3. Oh, itu satu universe tuh. Ada beberapa yang satu universe, ada yang beda. Oh. Gitu. Kalau 3 sama yang berikutnya kan nyambung itu. Iya, Nyambung. 3 sama Dyna tuh nyambung. Nyambung. Universe yang sama. Yang beda tuh Gaia. Oh. Gaia tuh beda dia. Oh, beda Cuman sendiri. karena di Gaia itu cuman Gaia aja deh kalau nggak salah yang punya yang tidak berpatokan pada 3 menit. Maksudnya? Jadi kan tiap Ultraman tuh Ada fase 3 menit sebelum ada dia yang doang. betul. Ah. Cuman Gaia aja yang enggak. Wih. Berarti dia karena Ganti- reaktor sendiri nih. Enggak, karena dari namanya Gaia, Gaia itu diambil dari Dewa Bumi. Dewa Bumi namanya. Jadi memang dia berasal dari bumi gitu. Oh. Jadi Jadi punya kekuatannya dari kekuatannya, bumi. Selama ya. bumi masih ada dia masih kuat lah. betul. Tapi ada satu counternya Gaia. Apa itu? Agul. Wah, betul. Betul. Makanya dia kan bagaikan iya langit dan bumi. Oh, Agul tuh langit. Langit, lautan. Oh, makanya warnanya Tapi biru. sebenarnya lebih ke lautan sih dia. Hmm, Gitu. makanya warnanya biru. Kalau Gaia dari bumi, Mm-mm. kalau Agul dari lautan. Giri made. Aduh. Wah, iya. Ada kan bapak-bapak tua ketemu Gamu dia, iya, celinga-celingu. Kayak lucu banget tuh meme-nya. Kalau Ultraman Trigger tuh ada hubungan apa sama 3? Mirip sama Ah, 3 iya, Nah, aku tuh. penasaran nih karena kan Ultraman Trigger ini mirip Trigger. bentuknya kayak 3 ini kan mirip bentuknya. Mm-mm. Nah, Trigger ini ada hubungan sama 3 atau emang beda nih? Pas itu kembaran atau gimana sih? Itu Next gen ya? gen-nya. Oh, next gen version. Ah. Next gen-nya dari Ultraman 3. Makanya dia dari Spark-nya mirip-mirip. Ya, mirip. Terus sama selanjutnya juga Hostnya yang D3 bukannya muncul ya di cameo-nya Trigger ya? Si Dego. kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah ya muncul Daigo. Daigo itu. Itu sama selanjutnya juga apa kalau Dyna itu? Decker. Oh ya Decker. Decker. Itu kemarin di Decker rame itu. Karena ada Ultraman Dinas namanya. Dynas. Dinas. Denus. Dinas. DINAS. Nah. Oh, dinas Coba. di mana dia? Nah, kurang tahu. Coba cari, Instansi coba cari. mana? Instansi Kominfo. Aku masih mencerna. Ini arahnya beneran apa dia coba mancing cari jokes sebenarnya Ultraman gitu. Dinas ada sumpah. Rame itu Ultraman Dinas kemarin muncul. Jadi itu masih satu gini sama Decker. Jadi kayak Oh, cewek hostnya. Mm-mm. Woi. Ultraman Dinas. Wow. Hostnya cewek. Wow. Masalahnya jarang kalau Ultraman cewek kan hostnya. Woi, jarang banget, Pak. Jarang. Ultraman X dulu memang ada yang cewek. Ah. Terus yang cewek lagi itu Ultraman Exos ada juga. Oh ya, cewek. Yang ini si Leo ya. Leo kan berupanya harus sama cewek yang dia pakai cincin itu. Iya, Leo dan Astra. Harus pakai. Sama ini ada juga Cosmos. Justice itu cewek. Ini human hostnya. Oh, iya. Perhatiin nggak waktu di filmnya? Enggak. Oh, di movie. Ah, Soalnya di- kita nonton seri. Di movie-nya. Di movie. Di movie juga ya memang cewek. Cosmos movie nanti. Berubahnya juga simpel, cuman gini. Ntar kebuka. Set. Sama apa? Yang terakhir cewek RB. Oh, Rosso and Blue. Ah. Rosso and Blue enggak. Ada. Rosso and Blue laki nggak sih? Laki-laki semua. Yang Ultraman yang Oh, yang yang kecil. Iya, cewek kan, yang warna Cewek oranye itu. itu kan. Siapa sih namanya? Aku lupa. Pokoknya ada dari serinya itu ada. Ya, yang berubahnya satu device untuk berdua, Iya. kayak double. Kocak itu emang. Oh, emang kocak tuh Ultraman Rose and Blue. Karena kalau di era Reiwa ya, Ah. yang mana kan sudah
Ya dari segi visual colorful banget, alurnya juga fun. Udah mulai ke arahin ke anak-anak ya, karena dark story mulai Iya, dihilangin karena lah ya. jual mainan. Karena ya memang akhir-akhir ini seri Ultraman itu atau Suburaya memang jual mainan sih memang sih. Sama lebih ke fan service aja gitu. Oh, harus ada cewek. Ya paling ya biar nggak batang-batang mulu lah. Gitu. Waduh. Gitu. Bang. Padahal yang cewek-cewek yang di pasukan gininya Ultraman cantik-cantik semua sih. Iya. Emang Suburaya tuh kalau udah milih karakter tuh ngepas gitu. Kan pernah Curiga Merdeka tuh yang bikin tuh. Wah, visioner sekali Anda. Nah kembali nih salah satu fakta yang mau tak tanyain ya. Jadi kita dari orang yang beberapa yang nggak relate sama Ultraman mau nanya nih gitu. Banyak yang komen juga kan kemarin kita tanya. Jadi host yang mau nerima Ultraman dia bayar jadi hostnya Ultraman ini ada syarat khusus nggak apa? Cuma untung-untung aja pas dia kena kayak atau emang nasibnya yang bagus dia jadi host atau emang ada syarat khusus nih gitu? Kan nggak di setiap seri tiba-tiba dia jadi gini. Apakah ada syaratnya atau gimana? Syaratnya Muslim. Haji Ultraman. Tiba-tiba ya dia khotib, kaget aku Pak. Pakai sorban dia. Enggak, jadi Kayak bayangin Mar. Lagi Jumatan kan. Oke ya. Hari ini jamaat hari Jumat yang berbahagia. Khotib hari ini adalah Haji Ultraman. Kaget aku Pak. Mana nih? Malah ngisi khotib. itu kan nggak bisa di dalam berarti, pasti di luar kan gede. Ih kan bisa dia kalau Mengecil kan bisa. bisa mengecil. Bisa. Jadi syaratnya tuh macam-macam ya. Ada yang dia mati syahid. Oh, mati syahid. Atau kasarnya gini, dia tuh pengen nyelamatin orang tapi nggak sengaja dia terbunuh sama perbuatannya dia sendiri kayak Rata-rata gitu nggak sih semuanya? rata-rata. Dan juga kayak memang dipilih, kalau yang dipilih itu kayak Ultraman Gaya, Ultraman ya TDG sih mostly. TDG? Tiga Daina Gaya. Oh, Tina Daina Gaya, TDG. Terus Cosmos. Enggak, Cosmos mati syahid. ya, terus sama selain Mebius malah dicurhatin semua ke timnya itu malah. iya, maksudnya kayak memang udah dipilih. Kebanyak, ya rata-rata sih dipilih sama diliatin vision penglihatan. Kalau penglihatan itu kayak ini, kayak Gaya. Oh. Jadi dia waktu di laboratorium itu dia bikin semacam eksperimen buat dari morpernya itu kan. buat pindah kok morper sih? ya Spark, morper. Buat pindah ke paralel universe lain gitu. Terus ngelihat si Gaya lagi berantem sama Agul. Kaiju. Oh, Kaiju. Kaiju. Terus si Gayanya tuh memang nunjuk gitu. Tapi pas balik lagi si Gamu pas balik lagi ke dunianya dia. Iya. Itu kayak memang udah dipilih aja gitu. Gitu. Langsung dapat sparknya itu ya. Makanya ada yang karena secara ketidaksengajaan, ada yang secara penglihatan, ada yang memang dipilih gitu. Rata-rata kan yang kebanyakan udah bilang karena dia seperti tadi mati karena menyelamatkan orang sama dipilih gitu ya berarti ya. Berarti kayak tergantung suka-sukanya Ultraman dong. Aku suka sama ini, pilih ini lah. Nah, betul. Siapa tahu nanti saya dipilih kan. Jadi anak terpilih punya Digimon kita langsung. Nggak detail ya dipilih apa ya. Ya, asalkan Ki jangan jadi Ultraman Max saja. Dipilih malah lupa ingatan. Monsternya sampai bingung. Itu karena monsternya sebenarnya. Oh, monsternya bisa bikin lupa ingatan. Jadi gini, jadi gini. Ceritakan. Jadi di Ultraman Max itu monsternya tuh kan yang mata satu itu. Iya. Nah, dia tuh Dajjal kayak berarti. enggak juga. Enggak. Cyclops lah. Cyclops. Kan Dajjal. Minion. Lanjut. Dia tuh punya semacam kekuatan kayak nyebar, biasanya tuh kayak asap gitulah. Mau nyebar fitnah berarti. Waduh.
Kenapa kok ngaranya ke Dajjal sih, Mar? Bener sih. Mata satu, nyebar asap, iya. Tapi ini lebih ke lupa aja. Oh. Jadi asapnya tuh kalau kena hirup kita lupa gitu. Tiba-tiba aja lupa gitu. Lupa sama utang gitu. Gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak, tapi kocak sih episode-nya Ultraman Max yang gitu. Emang. Mau ya. jurus hide. Mau berubahnya aja dia bingung. Malah pas udah jatuh terus gini yang nemplok di Iya. tangan sparknya. Ini apa gitu terus jatuh. Ya, terus Kan berubahnya langsung di bawah kan gitu Iya. kan. Dia ngapain Ultraman barunya? ada debat anjing. Terus ya itu sih memang dia tuh memang lupa gitu karena monsternya sebenarnya, bukan karena memang pure lupa. Oh. Bukan karena Ultraman yang ya lupa gitu. Dan itu juga balik ke pertanyaan yang tadi sih. Memang orang-orang yang dipilih tuh orang-orang yang nggak neko-neko lah istilahnya, kayak misalkan kayak minum-minum gitu, atau orang-orang yang Oh, kalau yang rebel ini Victory. enggak, kalau yang rebelnya tuh nggak rebel, ya itu masih belum rebel pak. Oh. Rebel itu maksudku kayak siapa ya kalau yang Belial. Tinggal. Oh di sini tapi enggak sih, nggak begitu rebel sih. Nggak ada sih, memang nggak ada. Maksudnya rebelnya tuh kayak minum, cebat-cebat gitulah. Kan tapi kan ada beberapa Ultraman yang nyari hostnya yang jahat nih kayak Belial. Ya, itu bukan itu Belial itu nggak punya human host. Dan itu memang pure dark ultra aja. Dark ultra. Jadi sebenarnya tuh kalau kita ngelihat backstory-nya, Belial itu Ultraman dulunya, Pak. Tapi karena kecemburuan. Nah, kayak Lucifer berarti awalnya dia tuh kayak bidadara ya, bukan bidadari, cowok soalnya. Malaikat. Nah, bahasanya baru ketemu. Bidadara. Terus dia jatuh karena itu. Berarti Belial ini sama. Fallen Angel. Iya. Berarti si Belial ini sama. Mirip gitu. Kurang lebih. Berarti mungkin story-nya ngambil dari Lucifer juga. Bisa jadi. Soalnya tuh kalau di ceritanya Belial, dia tuh sebenarnya suka sama Ultra Woman. Oh, iya, tahu. Tapi karena Ultra Mother nggak sih? The Mother of Ultra. Berapa ada ultra cewek? Satu doang. Banyak. Tapi yang baru dimunculnya di ini ya. Baru kelihatan jelas di Mebius. Iya di Mebius Di ada. Mebius baru kelihatan jelas. Oh, yang gini tandanya ke bawah itu kan? Ya, Itu Ultra The Mother. of Ultra. The Father of Ultra itu Yang yang tanduk. Itu namanya siapa ya? Jidan nggak? Tempelin. Aku lupa nama aslinya. Pokoknya The Father of Ultra. Father of Ultra. Jidan gitu. Father of Ultra, Mother Ultra, Mebius. Berarti kalau tingkatannya Father of Ultra ini raja nggak dia? Belum, belum. dia tuh pangeran. Oh, pangeran. Istilahnya. Rajanya itu yang King Ultra itu tadi. King Ultra. Yang Ultra King. Berarti istilahnya kayak kerajaan sistemnya ya? Iya, kerajaan. Jadi di Nebula M78 itu memang sistem kerajaan, ada panglima apa gitu. Panglima, jadi ada panglima, isinya tuh ya The Brother of Ultra. Ultra Mbah, Ultra Seven, Leo. Itu masuk ke panglima. Kalau yang rakyat jelatanya planet itu ada nggak? Ada. Berarti Ultraman juga semua? Iya. Nonton filmnya deh, yang mana tuh? Fight Fusion apa gitu, aku lupa Ya, pokoknya. nanti kita tulis di sini biar yang lain juga nonton kan. Yang Zero lawan Belial. Oh, yang Zero lawan Belial. Anak Kayaknya masnya pernah Suduraya. nonton sih Zero lawan Belial. Zero tuh yang gini kan ya? Anaknya Seven. Yang warnanya biru, Ya. sininya silver kan, biru merah. Oh ya, Zero. Kadangnya ada 2. Tolong nanti dibantu judul ya. Aman, Iya. nanti saya bantu judulnya. Ini dia. Nah. Gini dong. Ngedit lagi kita. Sama juga di Ultraman. Tadi aku mau ngomong apa ya? Kalau Ultraman punya nggak kayak kode-kode tertentu, misal kayak di Kamen seri Rider. Kamen Rider, seri Sentai, dia kan punya seri angka kayak kemarin kita bahas 1 sampai 10. Sentai juga ada nih. Kalau seri Ultraman punya kode-kode istilahnya unik tersendiri atau Easter egg kita bilang. Ultraman ada Gini, nggak? subliminal message.
Subliminal message. Iya. Jadi itu diperlihatkan tapi nggak semua orang tahu. Jadi kayak konspirasi Easter egg pembicaraan lah. aja gitu. Easter egg aja. Kalau Ultraman punya, harusnya kan biasanya punya nih seri-seri tokusatsu, punya seri-seri sendiri dia, Sentai punya, tokusatsu, Kamen Rider punya. Nah serinya Ultraman ini punya nggak sih gitu? Contohnya kayak gimana tuh? Kalau Kalau yang contoh deh, di- kayak Kamen Rider deh. Nah kalau Kamen Rider. Kamen Rider kemarin kan Kamen Rider angka 1 itu kemarin Dikit. dikit, Ah. 01. Yang keduanya Yang kan kayak- double, 2 dia ah. pakai gitu loh. Yang kalau gini dah, yang di Heisei itu dia fokusnya ke angka. Heeh. Kamen Rider nih, kalau yang di Reiwa fokusnya ke huruf. Oh enggak sih. Di Ultraman nggak ada ya? Enggak sih. Mungkin ada ya, tapi aku yang menikmati segi cerita dan lore-nya aja sih ya. Paling mentok-mentoknya di Ultraman ini Mar kayak kolaborasi yang apa? Cameo-cameo yang pemain-pemain yang dulu tuh dimunculin lagi. Iya, itu aja sih. aja. Ya kan kayak- itu Kamen Rider juga kan ada gitu. Ah. Berarti kalau ada yang tahu ada Easter egg itu apa, tolong komen ya, bantu kita. Sama paling ada beberapa ada yang udah pernah main di Kamen Rider sama Ultraman. Kamen Rider sama Super Sentai main lagi di Ultraman. Ya, betul. Dan itu memang ada. Aktornya ya. Cuman ya tetap beda universe lah. Bukan istilahnya dalam satu. Kalau masalahnya yang pernah jadi satu itu kan tawuran massal nih antara Kamen Rider full semua sama Ranger Sentai. Itu kan ada Oh, tawuran Superhero massal. Taisen. Iya, itu kan tawuran massal Ya, ini. itu tawuran massal. Ini bukan battle 1 lawan 1 atau 5 lawan 1. Banyak sekali semua. Kalau Ultraman itu sibuk sama Eropa dia. Pasarnya Bukan. Ngerti Apa? nggak maksudku? Ultraman ini gagal paham. Ultraman dia lebih sibuk ke Eropa. lebih koalisi sama Eropa dia. Hah? Kok bisa? Dia pernah bikin satu komik kolaborasi sama Avenger. Komik Marvel. Iya. Wih, masa? Iya, sama Avenger dulu. Oh, anggota Avenger baru nih Ultraman. Sebagai kolaborasi sih. Oh, kolaborasi. Bukan anggota Avenger yang terbaru. Non kanon berarti. Non kanon memang. Non kanon. Tuh, tapi memang asik sih itu. Unexpected. Aku juga baru tahu Sama yang ini pernah inget gak sih non kanonnya Ichigo? Collab sama Mbah Ultraman. oh ya, Iya. tahu. Itu Non kanon juga non tuh. kanon juga dan bayangin Ichigo, Pak. Kamen Rider Ichigo jadi Gede. Gede. gimana transformasinya itu? Motornya ikut gede nggak? Kayaknya enggak. Motornya Nabi Adam. Kalau ikut gede dia udah nyampe. Pak Sopir. Pak sopir. Callback banget tuh. Motorin Nabi Adam. Lucu banget. Banyak yang nggak tahu nih kayak Iya. gitu. Ultraman tuh banyak banget yang suka. Ah. Dan semua laki-laki loh. Yang terbaru apa sih Oh, Ultraman-nya? gini. Yang terbaru. Yang baru tamat ini dah. Yang mirip Dr. Tirta itu bukan sih? Ya itu siapa sih? Kamen Rider Omega. Oh, Ultraman Omega. Ya, Ultraman oh. Omega. Berarti ada Alpha, Beta udah ada. Belum. Belum, baru Langsung ke Omega malah sebenarnya. Loncat berarti. Loncat. Alpha Betanya nggak masuk. Dari Blazar Hmm. langsung ke Omega. Decker. Dari Decker dulu kan? Enggak, ya Decker, Blazar, Ke baru Omega. Omega. Yang Reiwa kan baru dari RB. Ya, Rosso and Blue aja. RB baru Trigger, RNB, Trigger, Decker, terus Decker, Blazar, Omega. baru Omega. Oh. Kalau keluarnya Ultraman, series Ultraman sama series kalau Kamen Rider kan tiap tahun keluar series nih. Rutin dia kan. Nah, kalau Ultraman nih tiap tahun juga atau nggak nentu dia? Untuk Sempat akhir-akhir hiatus. ini bisa dibilang tiap tahun ada sih. Dan ini juga ada Ultraman baru lagi malah sebenarnya. Oh, Udah next ada untuk baru. untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Oh, untuk tahun ini. Tapi belum rilis. Masih teaser sih. Sama kayak Kamen Rider. Apa barengan kayaknya? Barengan keluarnya. Iya, biasanya barengan. Barengan. Berarti kan istilahnya rutin keluar itu loh. Rutin. Jadi kan orang tiap tontonan Sempat tiap hiatus tahun nggak ada. sih? Sempat Sempat hiatus hiatus. karena sibuk di filmnya Ultraman juga yang dia itu ngelawan Tartarus. Oh. Di movie berarti movie. Movie. Tuh. Mau sibuk garap movie jadi ini di skip dulu lah Ya. di hiatus Oh, dulu. kirain sibuk gara-gara anak penerusnya jadi Uchu Keiji. Oh, tahu kan Ki? Tahu. Nah, jadi Ki fun fact nih. Yang Uchu Keiji Strider tahu?
Enggak. Kan Gavan. Oh, iya. Gavan, Sarifan, Strider Oh. yang biru ya. Pemerannya yang biru Strider ini anak sulung ya? Iya, Anak anak sulungnya sulung. Eiji Suburaya, penciptanya Ultraman. Kirain Entah. Mau gabung nggak nih ntar? apa? Gaban dan lain-lain sama universe-nya Ultraman. Gua nggak tahu. Soalnya Nggak yang tahu ya. ini Tadi meninggal kan ini anak sulungnya sini semua. Kalau iya. gabung Nggak, bisa aja. meninggal duluan kan gara-gara alkohol. Iya, Kiraman udah meninggal duluan tahun 2000. Nah, fun fact baru ya. Iya, fun fact baru. Parfum baru yang terkuak aja. Baru terdengar. Baru terdengar. Makanya aku mikirnya apa hiatus gara-gara ngurusin anaknya ini. Ngurusin filmnya itu aja sih sebenarnya. Oh, kirain. Ya kan nanya makanya. Iya. Betul. Dan ya itu kurang lebih dari pengalamanku sebagai penikmat Ultraman. Ultraman. Nah, kalau Ultraman lain kayak Ultraman 3 tuh punya mode-mode nggak? Kalau Ultraman 3 kan kalau dia jadi biru cepat dia nih. Kalau dia jadi Oh, merah, malah sekarang makin banyak ya. apa, Sekarang itu lebih ke fusion. Kalau yang era Rewa, tapi kalau era Heisei itu bergantung pada 3 kekuatan ini. Jadi ada yang menonjolkan dari segi kekuatan, power, terus ada Speednya. yang speed, tapi lebih lambat di lebih kecil di powernya. Terus ada yang balance, kayak contohnya di Ultraman 3. kan ultinya itu kan hitam merah birunya bareng nih jadinya kan udah cepet powerful. Betul. Ultraman 3, Dyna. Kalau gaya beda lagi. Kalau gaya itu Bergaya aja udah. enggak. V2 itu masih normalnya. Terus ada gaya Supreme. Gaya Supreme ini udah yang OP-nya. Bahkan dari V1 malah Sudah sebenarnya. sama merah Supreme. Enggak dong. Enggak Maksudnya, dong. kalau tadi kan ada V2 nih. Ah. Kalau V6-nya bisa ngebut nggak dia? Wow, bertenaga kuda nggak? Turbo. Turbo. Siput. Siput luar biasa tuh. Siput pakai roket. Waduh. Siput fisik sih. Tiba-tiba Ultraman ada cangkangnya pakai roket kan? Mode turbo. Setelah Mebius kan sempat hiatus ya Ultraman ya lagi ya? Setelah Mebius ya. Kayaknya Baru ke Max apa langsung lanjut? kayaknya iya deh. Soalnya kalau yang di TV kan Mebius duluan tayang baru Max. Iya, kalau nggak Mebius salah. dulu. Nah, makanya aku kan bingung nah. Baru aku cari-cari ternyata Max duluan sesuai urutannya. Max duluan ya. Berarti cuma tayang di TV karena istilahnya ya mana yang ada itu ditayangin. Iya. Tapi kalau secara story, Mungkin karena budget sih. Budget. Tapi kemungkinan besar ya orang-orang ngiranya hiatus itu dari Suburayanya enggak, dari stasiun TV-nya mungkin bisa jadi. Oh, Karena TBS. karena mungkin baru update-nya, ternyata aku ketinggalan, ternyata harusnya Max dulu baru Mebius. Gitu. Oh. Tapi dari segi story Mebius lebih ini sih. Lebih enjoy lah ya. Kalau Mebius itu kenapa ada Ultraman Bah, kenapa ada Ultraman Ultraman lama-lama? Itu sebenarnya dia timelinenya itu di eranya Reiwa. era Showa. Showa. Oh, setting timeline-nya Mebius. Oh. Makanya dia kenapa ada Ultraman Bah, ada Ultraman Seven. Oh, berarti karena settingannya itu lama berarti nih. Dia harusnya berada di timelinenya si Showa gitu. Oh, kayak hitungannya kalau di Kamen Rider si gini di Cat sama Gio berarti kayak gitu nggak sih? Kurang lebih. Oh. Makanya dia salah satu, ya bisa dibilang salah satu The Ultra Brother si Mebius ini yang ada di era Heisei, dan cuman dia aja. di Tapi era kok Heisei. malah di implementasiin power up-nya malah ke Ginga. Ginga. Iya, Ginga kan ada dia ngambil semua power up yang dari figur Ultraman itu kan? Ya. Dan sebenarnya kalau Ginga kan memang semua, Pak. Oh. Semua kalau Ginga itu. Iya. Jadi kan si aliennya itu kayak menyamaratakan semuanya jadi spark kecil gini, ultra spark lah bisa. Iya. Nah, itu power up-nya itu bergantung sama sparknya si Ginga itu sendiri. Mana 2 season lagi? Iya lagi. Berarti mirip kayak dikit berarti ya, dia bisa kekuatannya make Iya, lain. betul. Tapi setelah Ginga semuanya kayak gitu ngambil power up dari Ultraman sebelum-sebelumnya. Awal mulanya dari Ginga. Hmm. Gitu lah. Baru setelah
Rosso and Blue balik lagi ke power sendiri. Iya. Karena udah capek mungkin. Capek minjem terus. Capek minjem terus. Enggak, masalah kalau minjem terus nggak dibayar soalnya, Pak. Kan dia yang punya royaltinya semua. Iya juga sih. Okarishimasu. Apa aja? Orb. Okarishimasu. Itu aku nontonin semua dari yang sebelumnya Origin Orb Origin. sama Orbnya juga. Oh. Yang jadi ada dua model cerita itu. Masih Orb itu yang masih pakai warna merah, formnya sampai ke yang hitam sama silver. Itu aku nontonin semua. Oh. Sama movie-nya juga. Oh. Movie-nya sih Absolute Cinema sih. Masa? Movie-nya tuh ada Ultraman 3, Dyna, Gaia. Iya. Terus ada Nexus. Wih, masa ada Nexus? Ada Nexus itu. Nonton Orb apa gitu namanya, pokoknya movie-nya Orb itu. Ada gininya nggak? Orb berarti sebelumnya JIT ya? Setelahnya JIT. Setelahnya JIT. Oh, JIT dulu baru Orb. Ya, JIT dulu baru Orb. Oh. Tapi yang paling real, bukan paling relate ya, bisa dibilang kayak paling enak buat ditonton kalau Ultraman yang minjem kekuatan itu cuman Orb menurutku. Oh. Karena lebih make sense, kartu kelihatan gitu, ada visualnya kelihatan kartu. Kalau J itu kan yang kayak kapsul itu ya, kan? kapsul di ya kayak gacha berarti. bukan kayak ini loh. Kayak gini, kayak mic dia bentuknya kecil kayak gini. Kayak kalau di Kamen Rider tuh apa yang botol. Kamen Rider build ya? Ya, yang botol-botol. ya, itu. Kayak gitu dah gininya Git. Persis kayak Tapi gitu. di-scan, bukan dimasukin ke belt. Ya kan nggak punya bel. Spar. You go, I go. You go, I go. Best match. Enggak dong. Kenapa tiba-tiba ada Kiryu Sento? Beda. Kaget tau. Beda, Pak. Kiryu Sento udah gini-gini. Ramen Tiba-tiba. Cyclone Joker. Double. Habis itu yang satunya deh. Untungnya nggak diculik orang. Si ini kan pernah main di Kamen Rider juga ya yang jadi Orb. Yang jadi Orb apa jadi siapa sih? Kalau nggak salah ya, iya, saya ingatku. Yang jadi Orb ya. Itu muncul di Kamen Rider apa gitu, aku lupa. Tapi nggak pemeran utama tapi kan ya. pemeran utama. Karena jatahnya dia di Suburaya dia. Yang kentara yang aku tahu ini, tahu ke pemerannya Heart, Kamen Rider Drive. Monster yang jantung. Muncul di Ultraman apa? Jadi gini pemeran utama? Di Orb. Orb ya? Iya, jadi antagonisnya. Jadi antagonis juga di situ. Itu. Ya. Enggak, Omega. Omega nggak sih? Ayo, yang mana benar nih? Opa Omega. Yang gini suitnya biru. Suitnya biru ya. Si. Mari kita cari. Ya sambil dia mencari. Apa kita tanya ya? Lupa aja. Heart. Kok yang mau nanya, Bejir? Heart Kamen Rider Drive. Jadi ya banyak sih sebenarnya kalau kita ngomongin Ultraman di maksudnya kenangan-kenangan masyarakat Indonesia ya yang menonton Ultraman. Pada cowok ya lah pada umumnya ya. Jadi kan memang Ultraman itu emang ya jiwanya kita lah. Jadi pengen banget jadi Ultraman. Makanya kalau fun fact Ultraman yang jarang orang tahu menurut dia apa? Fun fact Ultraman Trivia yang jarang orang tahu ya. Ultraman itu dia macam-macam, Pak, tergantung seriesnya. Blazar. Ultraman Blazar. Oh, Blazar ya. Blazar. Berarti salah Anda, bukan Omega. Salah. Blazar berarti setelah Decker. Setelahnya Decker. Decker, Blazar baru Omega kan? Ya. Oh, Blazar. Nanti coba bantu biar kita jelas urutan nonton yang benar itu gimana. Jadi yang pengen nonton awal nanti kita taruh. Panjang, Pak. Ultraman Bah dulu ya pasti. Kalau mau Ultra Q. enggak, gini, Ultra Q. Kalau mau gini, tergantung era aja paling enak.
nontonnya. Nah, gini nanti kita akan bantu lisin, kita akan kasih barcode di sini, kalian scan kalau pengen tahu urutan yang benar. Ah. Biar Jadi- tahu nih yang mau nonton nih. Jadi gitu. intinya kalau mau nonton Ultraman itu dari visual yang vintage itu bisa nontonnya dari Ada orang. bisa nontonnya dari Showa. Ntar ya. Iya. Bisa dipotong. Kuriusnya. Aman. Dan nanti dipotong kan. Langsung aja. Kayak tadi aja. Apa, Pak? Ada kok orang. Udah nonton video tadi? Udah nonton video tadi? Belum nonton, aku belum sempet repot. Nanti datang kembali biar bisa upload besok. Oke, tadi ada gangguan teknis. Apaan emang? Langsung kayak kasih meme ini nanti. Apa tapi yang gininya meme yang di TV Jepang ada pelangi itu? Aku cari lagi. Udah obrolan tadi sampai mana ini dulu? Blazar, Ultraman Blazar. Mau nonton Ultraman? Ultraman. Listnya kan Listnya. nanti kita bakal terapin, kita bikin Iya. satu pig, linknya, barcode-nya kita kasih. Kalian tinggal Yes. scan. Dari Google Drive. Intinya nanti kalau mau nonton Ultraman dari maksudnya punya Bagusnya lah ada kita kalau yang pengen tahu Ultraman nih biar into banget sama Ultraman. Yang pertama yang paling enak ditonton tuh apalah gitu dulu. Biar simple lah. Kalau ya kita tergantung era lah. Tergantung era bisa aku bilang karena tiap era punya kita masing-masing kan ya. punya penyajian cerita yang berbeda-beda. Nah, kalau kita istilahnya simple aja pertanyaannya ya. Jadi kalau gen sekarang kan jelas mereka tuh nyari fun dulu. Nah, kalau untuk yang fun, Ultraman apa yang bagus? Dari era Rewa. Rewa tuh Ya, fun semua tuh kalau yang lihat. bisa direkomendasiin berarti yang coba tonton ini dulu gitu. Bisa mungkin coba nonton Ginga dulu aja. Oh, Ginga. Oh, Ginga. Nah, kalau untuk yang bapak-bapak nih kangen nonton yang lama-lama, nah yang story-nya masih dark segala macam, apa yang disaranin dulu? Ayo Dan. Nexus. Nexus. Kayak ada nggak saran? Sama ya Nexus. Nexus. Tapi nontonnya dari awal. Oh, dari awal dari Dari munculnya The Next. Oh. The Next itu bener-bener kalau di Kamen Rider tuh kayak Ultraman Kamen Rider apa sih yang transformasinya bener-bener kayak Shin Kamen Rider. bukan, beda lagi. Yang gimana? Yang transformasinya bener-bener kayak nggak pantas buat ditonton. Kayak transformasinya tuh Amazon yang baru. bukan yang pokoknya dia tuh bener-bener berubah jadi jangkrik. Kayak awal-awal berarti kan? Nggak awal-awal banget. Apa ya kayak jangkrik? Apa sih namanya? Ini kan? Iya. Iya, Shin Shin Kamen Rider. Ini sih. Ini kalau The Yang Next ada tuh- cameo-nya penciptanya Kamen Rider kan? Iya. Iya. Ini. Jadi Pak kalau Shotaro. mau nonton tuh ya bisa dari The Next kalau Nexus. The Next. Jadi alurnya tuh The Next Nexus. On the next dulu, baru The Nexus. Tapi satu seri itu. Enggak sih? Enggak, beda. Oh, Kalau beda. The Next itu movie. Oh berarti. Oh, movie prolog berarti. Prolog sebelum serinya Nexus. Oh. Berarti ya kalau yang pengen banget tahu cerita, yang pengen mendalami cerita, berarti enaknya nonton movie The Next dulu. Iya. Baru. Istilahnya kalau Nexus itu bilangnya the whole story-nya The Next Project. Oh. The Next Project. Jadi kan dicari ada The Next bayangan Project. lah ya. Jadi yang mau nonton, aku mau nyari yang seru-seruan aja nih kayak yang sekarang. Tadi kan Iya. Ginga. Aku pengen banget nih nonton yang lama tapi pengen tahu story nih gimana sih Ultraman segala macam. The Nah, Next. The Next The sama Next. Nexus. Ah. Oke. Kalau aku pengen nonton yang ini, kita tahu nggak? Ada Ultraman yang berubahnya pakai sikat gigi. Ada. Aku pengen nonton itu tuh. Oh, itu Zard. Zart ya tulisannya. Oh, gosoknya gini-gini. Iya. Jadi itu juga sempat Ultraman kebersihan berarti ya. dan itu berubahnya cuma simpel, bukan sikat gigi sikat gigi yang di Gosok. tapi kepalanya. Semua berubah. Sumpah, nggak bohong. Random kali. Sumpah, ada. Absurd. Berubah pakai sikat gigi. Udah mulai bingung ya kayak Sentai bingung sampai berubah pakai kacamata gini, berubah gitu. Ya, dulu bahkan apa ya, pokoknya ada Ultraman yang memang dia kayak satu seri aja, satu episode kalau nggak salah, cuman buat kayaknya
kolaborasi sama Brand. brand pasta gigi juga kalau nggak salah ya. Oh. Lupa aku. Pokoknya ada kolaborasi sama brand, cuman kayak jadi iklan gitu loh. Z bukannya movie ya? Z movie. Oh, movie. Dua movie lagi. Dua movie itu. Berarti di antara Tokusatsu yang benar-benar pakem berubahnya nggak banyak gaya tapi masih tetap pakai belt kan gini. Kamen Kamen Rider. Rider. Kalau Ultraman pakai spark, cuma Pakai spark. gayanya aja beda-beda. Gayanya. Beda. Tapi tetap intinya kan kalau Ultraman mau berubah pakai spark. Mm-mm. Kalau di Kamen Rider berubahnya ya pakai belt kan. Pakai belt. Itu masih Itu. pakem kan. Rider utamanya beberapa. Ada yang nggak pakai belt ya Kamen Rider? Ada beberapa yang nggak pakai belt. Yang Drive? Oh iya. Drive pakai bracelet. Tapi kan tetap ada beltnya dia. Ada, tapi Ada. kan mostly berubahnya dari ini. Iya, X8 juga di sini juga kan. Hah? X8 yang racun itu kan di sini juga pakai jam. Racun, pakai jam. Ini Necrom tuh, Necrom di Ghost. Oh iya, Necrom di Ghost. Exet pakai sabuk masih, Oh, iya. Build sabuk. Nyampur sih. Necrom. Kaget aku. Iya, Pakai racun. pakai poison kan dia yang Iya, Necrom gitu. jadi kan secara nggak langsung di Necrom tuh disummon dulu baru racun dari Iya. gininya ditaruh di alat berubahnya. Oh, ini apa sih? Oh, Dian? Oh ya, Dien. Tapi kan bukan rider utama. Iya, tapi ya itu yang berubahnya nggak pakai belt. Dian tuh cuma tinggal masukin, cet. Semua selesai. The Kamen Rider gininya kalau yang rider utamanya ya masih pakai sabuk sih. Sama ini yang lagi satu memang bukan rider utama, tapi menurutku asik sih. Paling asik buat ditonton kalau transformasinya. Gav. Secondary-nya gitu. Skender. Oh, ya, G3. Oh. Itu masuk ke custom, pasang. Itu. Ih, tapi di movie-nya udah kayak lihat Wih, belum. pakai gini. Apa sih istilahnya? Nanoteknologi. Masa ya? Iya. Udah kayak Iron Man. Iya. Pakai nanoteknologi di movie-nya. Tapi kalau aku Agito tuh lanjutan Kuga kan? iya, tolong apa aja nama gininya Tokusatsu? Ishinomori Production undang kita. Kita pengen nonton movie ya gitu. Udah tayang? Hah? Udah tayang kan? Trailernya udah. Tapi belum tayang secara. Belum. Kita nunggu Cinepolis. Cinepolis katanya mau nayangin. Berarti istilahnya comeback ya. Dan kita mau istilahnya era dulu dijadiin movie sekarang ini. Sama kayak ini. Perayaan ini soalnya perayaan Spesial ulang ya? tahun. Sama kayak yang terakhir itu Faiz. Faiz kan udah pakai bukan HP nut lagi, Udah pakai Android. smartphone ya? Smartphone. Dan itu Malah episodenya apa? Kepleset gara-gara kecap. emang random banget. Kepleset gara-gara kecap. Bayangin Ki. Random banget itu. Musuhnya emang kocak kan. Ini larinya cepet sekali. Kita lempar kecap. Melintir ya kayak mobil. Ya Allah. Random banget itu. Random banget tuh. Apa gininya Vice? Nah tapi kalau kita ngomongin Kamen Rider, yang banyak favorit orang kan saat ini sebelum Agito, Kuga, dia kan masih salah satu best Kamen Rider kita bilang ya. Ya. Oh, ini. Tapi kenapa nggak dia dibikin movie ya? Ke Agito yang diangkat. Apa? Gini, Kenapa Pak. nggak Kuga yang diangkat? Kalau Apa Kuga- karena kalau Kuga yang diangkat takutnya adalah meruntuhkan image yang sudah ada. Enggak, aktornya gini sibuk, aktornya Kuga sekarang. Oh. Jo dari Giri ya. Sama juga lore-nya itu terlalu berat. Kalau movie itu harus proper. Paling enggak itu yang ada di komiknya Kuga itu naik lah. Paling enggak. Karena sebenarnya Kuga ini kalau dibilang dark lebih dark lagi sebenarnya. Iya. Di komiknya apalagi. Bahkan katanya tuh gimana ya bilangnya, di seri Kuga itu ada form yang paling dark malah sebenarnya. Di atasnya Ultimate Rising Ultimate yang di Decade. Iya. Gila itu. Yang dia benar-benar jadi Darkness kan? Yang dia yang jadi kegelapannya kan, Iya. gara-gara form. Tapi itu kan nggak masuk di story Iya, series nggak masuk. kan? Masuk. Cuman di komik itu, Iya. tapi gila. Itu udah makanya kan komiknya. Kuga tuh karena dia best favorit tuh selain dari story-nya, juga memang form-formnya keren-keren semua. Momennya tepat banget waktu umur-umuran orang lagi nonton dia kan lagi hype juga. Iya. Dia melekat banget nih sama Kuga gitu loh. Makanya beberapa orang kan pengen yang nggak tahu Dark Story, kenapa nggak Kuga yang diangkat gitu. Padahal
Kuga jauh lebih di atas daripada Agito. Karena kalau kita bandingin secara series zaman dulu, Agito kan jauh banget story-nya. Iya, itu dah. Itu makanya kalau mau ngangkat Kuga ya terlalu Berat ya. terlalu dark sih. Itu benar-benar harus memahami lore-nya juga sih sebenarnya. Kalau Kuga itu kan istilahnya best favorit di Kamen Rider nih, dan dark story segala macam. Kalau di seri Ultraman ada nggak sosok yang mirip Ultraman Kuga yang dark story-nya berat, tapi dia tuh memang gagah banget Ultraman gitu. Mbah nggak sih? Ada nggak sosok yang mirip kayak Kuga? Nah, istilahnya Kuganya Kalau Kuga jadi di Ultraman. Nah, siapa nih yang Mbah. dinobatkan sebagai Ultraman favorit dengan story yang seperti itu? Nggak bisa dikalahin lah gitu loh favoritnya. Antara Mbah, Tiga. Kalau Tiga ngena karena kan naiknya hampir barengan Kuga dulu. Iya, betul. Jadi hype-nya benar-benar dapat. Kalau kita ngomongin Kuga versi Ultraman mungkin berapa orang taunya ya Tiga, karena kan momennya keluar hampir barengan. Waktu Iya. memang perubahannya Di Indonesia ya, ya di Indonesia kalau ngomong. barengan. Selain itu kan perubahan waktu itu melekat banget, waktu dia mati, kalah jadi patung, terus semua doa jadi sinar, kan bangkit lagi. Itu kan momen banget tuh zaman dulu, sampai kan Tiga nih ya nggak bisa lepas lah dari image Ultraman gitu loh. Iya. Kalau orang ngomongin Nexus, Mebius, kadang nggak, kalau orang lihat Tiga pasti tahu gitu loh. Apakah Tiga bisa nobatkan sebagai salah satu Kuganya Ultraman? Susah nih, susah. Ada satu yang cukup dark dan itu menurutku bisa disaingin sama Kuga. Kuga. Bukan Ultraman Bah, bukan Ultraman 3. Aku lupa namanya, ntar. Ultraman Jack. Leo, Bukan. Taro, Bukan. Taurus, Virgo. Wow, kenapa langsung rasi bintang, War? Luar biasa. Aneh. Pokoknya dia tuh mirip-mirip kayak Ultraman 7. Ultraman apa namanya? Iya, pokoknya ada 7-7-nya gitu, lupa aku. Tar. 7-Eleven. Mungkin. Bukan dong. Ding dang ding dung. Ayo. Paket saya sudah habis. Waduh. Hidupin wifi lah. Tar. Ayo coba dah. Ultraman 7X. Oh, gini rebootnya Ultraman 7. Oh. Ultraman 7X. Nah, mungkin kan banyak yang nggak tahu nih. Nanti kita Yang mana? Munculin aja gambarnya. ya. Ini kan Ultraman 7X. Oh. Oke, dia munculnya gini. Nah, ini udah Ultraman 7X. Oh, iya. Berarti story-nya dark juga. Cukup dark menurutku. Dan ini di era Heisei apa Sowan? kayaknya Heisei. Hitungannya reboot nggak sih? Mungkin. Kayak di apa? Diginiin lagi di Berarti ada gini dong. Banyak sound system ribut soalnya. Reboot. Reboot. Ultraman Reboot ada loh. Ada Di Malaysia. Official lagi. Iya, official lagi. Dia sebenarnya Ultraman Storm kan bahasa Iya. aslinya. Tapi Versi biar Malaysianya dia di biar reboot. lokal lebih ke Melayu. Atroman lagi juga Ultraman. Atroman reboot. Tapi dia kan memang official masuk dari universe Ultraman juga. berarti. Iya, Iya, itu orang langsung dari Suburaya langsung yang handle episodenya Upin Ipin itu. Kenapa dia nggak ada versi Indonesianya? Apakah mungkin dia takut di sini Karena powernya dicuri? Karena itu sudah mencakup Indonesia sebenarnya. Karena kan Melayu, Pak. Oh iya. Oh. Nggak, karena ini Makanya dari caranya dia berantem ada silat-silatnya gitu. Nggak, kalau kita istilahnya ngomong dia kan masih di Malaysia nih. Apa dia takut kena santet kalau masuk Indonesia? Oh baru dulu mau makan nama dukun gini. Bisa jadi. Karena gara-gara kamu nih ngerusak di sini. Bisa jadi. Takut ini nggak sih di maling PLN? Power source-nya baru masuk Indonesia, udah lobet. Nabrak sutet, Pak. Bukan gini tuh, karena di Indonesia kan kabelnya banyak nih. Iya, nyangkut di sutet. Jangan sutet, kabel telepon, kabel wifi telepon. di perempatan tuh gini lehernya.
Kena kabel semua. Nggak, masalahnya rapi. setinggi apa tiangnya? Kan mau berubah itu kan masih syukuran manusia nih, berubah Iya. kan nyangkut. Nyangkut. Jadi jumlah kan jadi bawah. Di sini padat penduduk, Pak. Sorry, nggak bisa nerima Ultraman. Kalau seandainya dipindah ke daerah-daerah Kalimantan yang banyak hijaunya, takutnya kan merusak minyak, Pak. Kena somasi dia. Bagaimana itu? Luar biasa. Ultraman. Apa dia jadi petani di sini? Wah. Petani Membumi ya? Membumi. Membumi ya? Yeay. Oke, itu saja episode tentang Ultraman. Jangan lupa subscribe. Apalagi, Mar? Komen. Komen. Dan juga dukung kita supaya nyampe berapa subscriber, Mar? 5.000. 5.000 kita perlu supaya bisa hidup cair, supaya kita bisa jadi konten kreator. Waduh. Sekarang masih nongkrong malah ya. Iya. Nongkrong aja kita. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.